Strategi Pemasaran Digital oleh Regina Natania, absen 25 dari kelas X2. Di era digital yang terus berkembang, pelaku bisnis dituntut untuk beradaptasi dengan strategi baru yang lebih relevan dan berkelanjutan. Pendekatan marketing berbasis LLVE berfokus pada manfaat, hubungan baik, kebahagiaan, dan kebaikan yang mendorong terciptanya hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, serta peningkatan nilai dan kepuasan. Untuk memahami dinamika pasar tersebut, digunakan beberapa analisis seperti analisis 4C dan juga analisis SWOT. Selanjutnya, mengenal pasar dan masyarakat digital Indonesia. 1. Pertumbuhan pasar digital di Indonesia. Indonesia mengalami pertumbuhan pengguna internet tertinggi di dunia, sebesar 51% dalam 1 tahun. Jauh di atas rata-rata global yang hanya memiliki angka 10%. Negara ini juga termasuk ke dalam 12 besar pengguna smartphone terbanyak yang menunjukkan potensi besar untuk bisnis digital. Kedua, perilaku masyarakat digital. Masyarakat modern menginginkan kemudahan dan inovasi. Kehadiran e-commerce, media sosial, dan pembayaran elektronik menjadi pilihan praktis yang semakin populer, seiring meningkatnya jumlah pengguna internet hingga mencapai angka 132,7 juta pada tahun 2017. Yang ketiga, alasan konsumen memilih untuk berbelanja online. Menurut Chayapa dan Cheng Lu, ada 4 alasan utama kenapa konsumen memilih berbelanja online. Yang pertama, atas dasar kenyamanan. Konsumen cenderung menghindari keramaian dan interaksi tatap muka. Yang kedua, yaitu kelengkapan informasi. Berbelanja online mempermudah akses ke ulasan dan informasi produk. Yang ketiga, ketersediaan produk. Produk bisa dicek di stoknya tanpa harus pergi ke toko. Yang keempat, biaya dan waktu. Bisa dibandingkan harga dan belanja kapan saja melalui situs online. Berikutnya, bagaimana menjadi seorang wirausahawan digital? Yang pertama, wirausahawan digital sering melahirkan startup dengan teknologi disruption yang memberikan kemudahan dan harga terjangkau bagi konsumen. Kehadiran mereka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, technopreneurship. Technopreneurship adalah gabungan antara teknologi dan entrepreneurship. Tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus peka terhadap peluang, inovatif, dan mampu mengembangkan ide kreatif. Technopreneur hadir dari sinergi antara riset, kreativitas, modal, dan dukungan pemerintah. Berikutnya, menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis bisa muncul dari hobi, pengamatan tren masyarakat, atau masalah nyata yang butuh solusi. Prinsip dasar berbisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah minat. Minat kuat terhadap bisnis menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan. Tanpa minat, semangat bisa cepat padam saat menghadapi rintangan. Yang kedua, visi dan misi jangka panjang. Hal ini membantu menentukan arah dan strategi bisnis, menjadi panduan dalam mengambil keputusan penting. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leadership. Setiap pebisnis harus mampu memimpin diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, jaringan atau relasi. Jaringan yang luas sangat penting dalam mengembangkan usaha, karena dapat membuka peluang kolaborasi dan membantu di masa krisis. Berikutnya adalah membuat studi kelayakan usaha atau SKU. SKU memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, yang bertujuan menilai apakah produk atau jasa dapat diserap pasar dan menghasilkan keuntungan. Beberapa komponen di dalamnya meliputi kondisi dan karakteristik pasar. Apakah pasar tersebut termasuk jenis pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna, seperti pasar monopoli, pasar oligopoli, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah permintaan konsumen yang dapat dipengaruhi harga, pendapatan, selera, stok, dan akses. Ada juga harga pasar dan daya beli yang bisa diukur dengan pendapatan dan disposable income.